Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang di channel ini. Doa dan harapan saya kita semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang rencana Tuhan untukmu dan bagaimana Alkitab memberikan kita petunjuk dan penghiburan untuk mengetahui dan mengikuti rencana Tuhan untuk hidup kita. Apakah kamu pernah bertanya-tanya apa rencana Tuhan untuk hidupmu? Apakah kamu pernah merasa bingung, ragu, atau takut akan masa depanmu? Apakah kamu pernah merasa tidak puas, frustasi, atau kecewa dengan keadaanmu sekarang? Jika ya, kamu tidak sendirian. Banyak orang yang mengalami hal yang sama, bahkan orang-orang yang tampaknya sukses dan bahagia pun bisa merasa kosong dan hampa di dalam hati mereka. Mengapa demikian? Karena kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan dan maksud tertentu. Kita tidak ada di dunia ini secara kebetulan atau sia-sia. Allah memiliki rencana yang indah, baik, dan sempurna untuk hidup kita. Rencana itu sesuai dengan karakter, bakat, minat, dan panggilan kita, serta sesuai dengan kehendak kemuliaan dan kerajaan Allah. Namun kita seringkali tidak mengetahui atau mengikuti rencana Allah untuk hidup kita. Kita seringkali terpengaruh oleh rencana-rencana manusia yang sesat, dunia yang fana atau setan yang jahat, serta seringkali hanya mengandalkan akal, perasaan, atau keinginan kita sendiri dan mengabaikan firman roh atau kehendak Allah. Akibatnya kita menjadi tersesat, tersesak, atau terluka dalam hidup kita. Kita menjadi tidak bahagia, tidak damai, atau tidak berkat dalam hidup kita. Tidak berguna, tidak berbuah, atau tidak menyenangkan Allah dalam hidup kita. Bagaimana cara kita mengetahui dan mengikuti rencana Allah untuk hidup kita? Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita sesuai dengan rencana Allah? Mari kita lihat beberapa ayat Alkitab yang memberikan kita jawaban dan arahan. Pertama, untuk mengetahui rencana Allah untuk hidup kita, kita harus mencari Allah dengan segenap hati. Alkitab berkata dalam Yeremia 29 ayat 11-13, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maka kamu akan berseru kepadaku dan datang berdoa kepadaku, dan aku akan mendengarkan kamu. Kamu akan mencari aku dan mendapati aku, jika kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki rencana damai sejahtera dan penuh harapan untuk hidup kita. Namun untuk mengetahui rencana itu kita harus berkomunikasi dengan Allah melalui doa dan firman-Nya. Kita harus mencari Allah dengan segenap hati dan bukan setengah-setengah, dan mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, untuk mengikuti rencana Allah untuk hidup kita, kita harus percaya kepada Allah dengan segenap hati. Alkitab berkata dalam Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah dapat meluruskan jalan hidup kita sesuai dengan rencananya jika kita percaya kepadanya dengan segenap hati. Kita harus berserah kepada Allah dan bukan mengandalkan diri sendiri, serta mengakui Allah dalam segala laku kita dan bukan mengikuti kehendak kita sendiri, melainkan harus mempercayai Allah lebih dari segala sesuatu. Ketiga, untuk menyesuaikan hidup kita dengan rencana Allah, kita harus mengubah pikiran kita dengan segenap hati. Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah dapat membedakan kehendaknya bagi hidup kita jika kita mengubah pikiran kita dengan segenap hati. Kita harus berbeda dengan dunia ini dan bukan menyerupai dunia ini. Harus memperbarui pikiran kita dengan firman Allah dan bukan dengan pikiran manusia, serta harus menyenangkan Allah lebih dari segala sesuatu. Dari beberapa ayat Alkitab yang telah kita lihat, jadi rencana Allah untuk hidup kita adalah rencana yang indah, baik, dan sempurna. Rencana itu sesuai dengan karakter, bakat, minat, dan
panggilan kita. Rencana itu juga sesuai dengan kehendak, kemuliaan, dan kerajaan Allah. Namun untuk mengetahui dan mengikuti rencana itu, kita harus mencari Allah, percaya kepada Allah, dan mengubah pikiran kita dengan segenap hati. Kita harus mengasihi Allah, berserah kepada Allah, dan menyenangkan Allah lebih dari segala sesuatu. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi saudara dan menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa dalam pembahasan selanjutnya. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.